Anda menyaksikan Nusantara Business Hour dan kali ini kita akan beralih ke segmen Bedah Data bersama saya, Rian Antono. Dalam Bedah Data kali ini kita berbeda, tidak membahas soal ekonomi namun berita yang sedang viral dan juga menjadi buah bibir masyarakat di mana jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta yang melibatkan Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur Bekasi pada Senin malam 27 April 2026. Ini dikonfirmasi bertambah menjadi 16 orang korban tewas. Informasi ini disampaikan Polda Metro Jaya mencatat total korban mencapai 107 orang dan terdiri dari 16 meninggal dunia dan 91 luka-luka. Dari jumlah korban luka, sebanyak 43 penumpang telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit. KAI menyatakan akan mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Ya, pemirsa, kecelakaan kereta api kembali terjadi dan memang lagi-lagi memakan korban jiwa. Tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur menjadi salah satu insiden yang paling fatal dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah ini sekedar kecelakaan atau ada masalah yang lebih dalam dan selalu berulang? Kita akan membahas pemirsa dalam kecelakaan kereta berulang. Salah siapa? Kita akan bahas dulu secara mendetail dan melihat seperti apa informasi terakhir. Ini adalah lux atau pantauan secara gambar kecelakaan dari kereta di Bekasi, tepatnya Argo Bromo di tahun 2026. Ini pemirsa, tepatnya di tanggal 27 April 2026, pukul 20.52 waktu Indonesia Barat ketika masyarakat sedang lelah pulang dari kantor. Kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain dan menyebabkan jalur tersibuk Bekasi Cibitung lumpuh total. Data mencatat 16 orang meninggal dunia, puluhan luka-luka, dan jika dibandingkan, ini menjadi salah satu insiden terburuk sejak tahun 2017. Bahkan dalam konteks satu kejadian, ini yang paling fatal sejak kecelakaan tahun 2006. Namun saya akan mengajak Anda pemirsa untuk merenungkan dan melihat sejumlah kecelakaan kereta terparah di Indonesia yang dapat saya rangkum, atau tepatnya ada 7 insiden kecelakaan. Kita akan menuju ke data selanjutnya. Ini merupakan 7 kecelakaan tragedi kereta api paling mematikan di Indonesia. Anda bisa melihat bersama-sama di sini pemirsa, 7 data ini jumlah korban tewas dari masing-masing insiden ini dan menambah daftar panjang tragedi kereta api di Indonesia. Yang pertama kita akan melihat di tahun 1944, Padang Panjang. Di sini pemirsa, kecelakaan paling mematikan dalam sejarah terjadi pada tahun 1944, sebanyak 200 orang tewas pemirsa atau meninggal dunia dan 250 lainnya luka-luka setelah kereta mengalami remblong dan keluar jalur di lintasan ekstrim. Kita juga akan mengulas di tahun 1987 tragedi Bintaro menjadi salah satu yang paling dikenang, sebanyak 156 orang tewas, 300 lainnya mengalami luka-luka akibat tabrakan 2 kereta dalam kecepatan tinggi di jalur padat. Dan yang ketiga, kita akan melihat kereta api Bumel di Depok pada tahun 1968 di mana kala itu kecelakaan ini menewaskan 116 orang di mana tabrakan ini terjadi antara kereta api uap dan juga kereta diesel pemirsa yang terbilang modern sebetulnya. Dan kita akan melihat di keempat di tahun 2001 ini secara berkala perlahan kita melihat memasuki era tahun 2000-an kecelakaan di Brebes ini terjadi menewaskan 31 orang, 51 mengalami luka berat. Penyebabnya adalah pelanggaran sinyal, di mana kereta tetap melaju meski lampu menunjukkan berhenti pemirsa. Kita akan bergeser ke nomor 5, Ratu Jaya di tahun 1993 pemirsa, di mana alhasil ini kita melihat 20 orang tewas dan melukai 100 lainnya dipicu oleh miskomunikasi antara petugas di jalur tunggal. Lalu kita ke Kertajaya dan juga Sembrani di tahun 2006, 14 orang tewas pemirsa. Dan juga bisa dikatakan ini terjadi karena masinis meski sempat melakukan pengereman darurat, tabrakan tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, Bekasi 2026, kecelakaan di Bekasi beberapa waktu lalu menewaskan 16 orang dan melukai puluhan lainnya. Tabrakan antara kereta api jarak jauh dan KRL ini terjadi di jalur tersibuk. Ini menunjukkan bahwa risiko masih sangat nyata hingga sampai saat ini. Pola kecelakaan terlihat terus berulang dengan penyebab yang tidak jauh berbeda. Penyebabnya apa? Kita akan lihat pemirsa berdasarkan data yang telah kami rangkum dari PT KAI.
Yang berwarna biru, kalau kita lihat pemirsa ini merupakan jumlah kecelakaannya dan juga yang berwarna merah ini adalah korban kecelakaan. Kalau tadi kita melihat berdasarkan tragedi, namun ada kecelakaan lain yang menghasilkan korban meninggal, ada pula yang tidak pemirsa. Jika melihat data pada tahun terakhir, jumlah kecelakaan kereta di Indonesia memang masih terbilang fluktuatif pemirsa. Misalkan kita lihat pada tahun 2015 pemirsa, sempat mencatat di angka 73 kejadian. Lalu cenderung menurun sekitar 7 kejadian di tahun 2024. Memang sangat signifikan sekali pemirsa besarannya. Namun yang jadi sorotan adalah korban jiwa tidak selalu sejalan dengan jumlah kejadian. Misalkan di tahun 2015 73 kejadian namun yang meninggal hanya 1 orang. Namun di 2024 dari 7 kejadian yang meninggal justru lebih besar. Ada 3 orang. Dan di sini pun kita melihat mencatat korban meninggal terbanyak di tahun 2017 hanya dengan 17 kejadian, korban meninggal 87, 2016 dan 15 kejadian ada 43 korban meninggal. Anda bisa melihat datanya secara rinci pemirsa, artinya meski kasus menurun, risikonya tetap tinggi. Lalu jadi pertanyaan, apa sebenarnya penyebab kecelakaan ini? Apakah ini murni memang human error atau ada masalah yang lebih sistemik? Kita akan membahas pemirsa berdasarkan data yang telah kami rangkum untuk Anda. Jenis dan penyebab kecelakaan kereta api terbanyak pemirsa. Di sini saya menghadirkan 2 data, jenis kecelakaan anjlok dan juga penyebab kecelakaan dikarenakan prasarana. Dan di sini pun juga bisa secara mendetail anjlokan, terguling atau terbakar, di mana data ini menunjukkan memang anjlok menjadi jenis kecelakaan yang paling dominan pemirsa. Misalkan kita ambillah di tahun 2015-2016, di sini anjlok 55, di sini dikarenakan prasarana 29. Dan kalau melihat data yang bawah ini anjlok ini 150, tabrakan kereta api dengan kereta api cuma 1, terguling terbakar 6 dan 4, yang artinya memang anjlok ini menjadi yang paling besar pemirsa. Dalam periode 2015 hingga 2024 tercatat sekitar 150 kejadian anjlokan. Pemirsa, 150 sekali lagi saya pertegas jauh melampaui jenis lain seperti tabrakan, terguling atau terbakar. Meski trennya menurun, angka tetap menunjukkan satu hal, yakni masalah teknis masih jadi risiko utama. Dan jika ditelusuri lebih dalam, penyebab terbesar yang justru datang dari prasarana pemirsa. Ya, ini dia penyebab kecelakaan kereta tahun 2015 hingga 2024 pemirsa. Penyebab datang dari prasarana tercatat sekitar 96. Di sini kita bisa melihat pemirsa, prasarana ini dipicu masalah infrastruktur bandingkan dengan sarana yang hanya 34. Lalu juga SDM operator 16, faktor eksternal hanya 14 kasus saja. Artinya lebih dari separuh kecelakaan berkaitan dengan kondisi rel, sinyal atau sistem pendukung. Dan artinya memang kita melihat penjelasan struktural masalah ini menunjukkan bahwa tantangan keselamatan kereta bukan sekedar insiden sesaat tetapi bersifat struktural. Prasarana, jalur rel, sekali lagi stasiun, sistem, semuanya memegang peran. Tanpa infrastruktur yang optimal, operasional kereta tidak akan benar-benar aman. Sehingga kecelakaan kereta bukan sekedar angka, tapi soal keselamatan manusia. Data ini sudah menunjukkan masalahnya, bukan hanya operator, tapi pada sistem secara keseluruhan. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah perbaikan akan benar-benar dilakukan atau kita akan terus mengulang tragedi yang sama? Saya berduka cita atas kejadian yang terjadi dan rekan-rekan Nusantara TV juga. Dan demikian pada data kali ini kita kembali ke Nusantara Business Hour. Pemirsa, usai jeda, setelah sempat terjerembab di zona merah kemarin, IHSG seksi 1 terpantau ditutup menguat. Seberapa kuat IHSG mencoba untuk menguat dan rebound hari ini di tengah wait and see para investor? Usai jeda, rekan saya Mariana akan membahasnya bersama Muhammad Wafi, Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia.